Mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami mengucap syukur dan terima kasih. Melalui puji-pujian hati kami boleh bersukacita di dalam Tuhan. Melalui puji-pujian kami dipersatukan di dalam Tuhan Yesus. Melalui puji-pujian jiwa kami dipersiapkan untuk menerima firman Tuhan. Melalui kesaksian-kesaksian membuktikan Tuhan hidup, Tuhan bekerja, Tuhan tidak pernah meninggalkan pekerjaan tangan-Mu buat kami semua anak-anak-Mu. Baik dalam susah, dalam senang, dalam sehat, dalam sakit, dalam kaya, dalam miskin, dalam segala situasi ya Tuhan. Engkau selalu menyertai dan menguatkan. Walaupun dunia ini tidak sempurna, fisik kami melemah, tapi rohani kami, jiwa kami semakin hari semakin diperkuat, semakin disehatkan oleh Tuhan. Sebab firman-Mu lah satu-satunya makanan rohani buat pikiran, hati, dan jiwa kami. Sebab itu ya Tuhan, siapkan hati pikiran kami seperti tanah yang subur, agar firman itu boleh hidup, bertumbuh, dan berbuah berlipat-lipat ganda, pakai hamba-Mu yang lemah, terbatas, dan hina dina ini Tuhan, jadikanlah dia saluran berkat buat kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan memohon berkat Tuhan. Amin. Selamat malam saudara-saudaraku yang kekasih, senang sekali boleh ketemu lagi di PRT, khususnya ketemu Homuse dan Semu. Ya, saya biasa panggil Homuse, Pendeta Yakub Hosana. Ya, kalau saudara mau belajar bahasa Inggris, bahasa Mandarin mulai dari panggil Homuse, 1, 2, 3. Homuse artinya pendeta Ho. Ya, Homuse gampang kalau istrinya Semu. Muse, Semu dibalik aja. Ya, senang boleh ketemu lagi. Homuse lah yang memberkati pernikahan kami 35 tahun yang lalu. Tadi saya bilang, wow, Muse gak terasa ya udah 35 tahun. Ya, waktu itu usia Pak Ho masih 45. Right? Dan usia saya 29. Hari ini dia 80. Ya, saya 35, puji Tuhan. Ya, kepala 8 tapi masih kayak kelas 6, padahal udah kelas 8, puji Tuhan. Ya, senang sekali. Ya, 2 minggu lagi grup kita study tour akan ke Israel. 2 minggu lagi. Minggu depan, 2 minggu lagi PRT akan diisi oleh Homuse di sini. Jadi saudara datang belajar firman Tuhan. Juga hari Minggunya tanggal 10 Homuse akan khotbah ya. Puji Tuhan. Bisa ada tetap di tengah-tengah kita melayani pekerjaan Tuhan. Hari ini kita akan belajar sebuah tema yaitu manfaat sukacita. Manfaat sukacita. Nah, sebelum ke firman Tuhan ada 3 pertanyaan yang akan kita diskusi bersama. Yang pertama, ketika hati saudara sedih atau galau, apa yang saudara harapkan? Cobalah lingkari beberapa pilihan di bawah ini. Ya, biasanya ada beberapa pilihan yang diharapkan manusia. Apakah saudara mengharapkan ditemani oleh seseorang? Atau B, ditelepon dan didoakan seseorang? Atau C, berdiam diri tanpa mau diganggu? D, nonton TV atau dengar musik? E, melakukan aktivitas kesukaan saudara, hobi saudara. Saya nggak tahu ada hobinya macam-macam. Ya, kalau hobi saya pelihara ikan, bersihin akuarium. Lalu F, cari makanan atau minuman kesukaan saudara. Bisa yang beralkohol, ada yang cari yang nggak beralkohol, atau ada yang pergi ke bar. G, saudara mengharapkan diajak jalan-jalan atau diajak shopping oleh seseorang. Atau H, yang tidak ada di situ. Nah, sekarang saudara coba kasih tahu responnya saudara. Saudara pilih yang mana? Atau ada pilihan lain? Ciolin. Iya, apa yang you pilih? Berdiam diri. Jadi lain kali Pak Indra udah tahu, jangan ganggu dia Pak Indra. Kalau dia lagi sedih, lagi galau, biarkan dia sendiri. Tapi tetap dimonitor, supaya dia tidak melakukan sesuatu yang
Ada orang berdiam diri melakukan sesuatu yang tidak baik kan, minum-minum sampai mabok-mabok. Ya, saya pernah tahu ada seorang ibu dia berendam di bak airnya, ya sampai 8 jam, gitu. Kan nggak baik berdiam diri. Jadi walaupun berdiam diri, mata Pak Indra, dia bilang I see you. Ya, oke, Ira, apa yang you pilih? Atau ada yang lain? Berdiam diri dulu, lalu bagaimana orang tahu kalau kamu gak kasih tahu? Jadi waktu kita galau, kita susah, kita bilang, oh enaknya ya kalau gue hari ini bisa ditelepon orang. Lalu gak ada yang telepon kan, saudara bilang, wah ini orang-orang gereja gak perhatian. Saya susah gak ada yang telepon. Kan kalau gak ditelepon gak tahu, betul gak? Makanya saya senang kalau Ibu Dina telepon saya. Kalau dia gak telepon saya, mana saya tahu, betul gak? Jadi kalau sudah mengharapkan orang telepon, jangan nunggu, saudara lah telepon dia, gue lagi sedih nih bro, ya atau sis, tolong dong hibur saya, doain saya, sih. Nah, ini namanya apa? Proaktif, oke? Cifrida pilih apa? Kalau saya biasa, kalau saya lagi sedih, heran, masih ada yang telepon, saya datang rumahmu. Walaupun you belum kasih tahu, udah ada yang telepon ya, puji Tuhan. Itu jadi saya percaya malaikat Tuhan. Karena saya tidak bilang-bilang, kok tiba-tiba dibilang dia mau datang. Iya ada sih yang begitu, tapi ada juga yang enggak. Jadi kalau yang enggak, saudara harus proaktif maksud saya. Selama hidupku. Pasti ada yang telepon, hebat sekali, puji Tuhan. Bersyukur untuk itu. Ya, tapi nggak semua seperti Cifrida, ya. Jadi jangan tiru Cifrida. Cifrida biarkan Frida menjadi Frida. 1, 2, 3. Biarkan Frida menjadi Frida. Nah ini namanya kita menerima orang sebagaimana adanya. Jadi saudara jangan bilang, Tuhan, saya mau jadi seperti Cifrida lah. Walaupun saya sedih susah, orang bisa tiba-tiba telepon walau saya nggak kasih tahu. Belum tentu. Saudara nunggu seharian nggak ada yang telepon. Bisa terjadi nggak? Bisa. Jadi jangan meniru orang lain, jangan maksa orang lain juga seperti kamu. Setuju? Ya, Pak Indra. Pilih apa Pak Indra? C. Pak Indra pilih C. Berdiam diri tanpa diganggu. Sama ya? Waduh, ini suami istri bisa sama ya? Salah, oh. Yang E, melakukan aktivitas kesukaan. Nah, kita bersyukur kalau dia sedih, galau, dia pasti masak ikan. Iya, jadi hari ini kita makan ikan. Hobi dia masak. Jangan-jangan lagi sedih atau lagi galau. Jadi kalau kita mau Pak Indra masak, kita buat dia galau. Bisa aja. Satu lagi. Pak Mohtar. Pak Mohtar bingung milih apa, Pak? Pak Mohtar bilang, oh, gak ada di sini ya, berarti nih, Pak Mohtar hebat sekali. Waktu galau, waktu susah, diskusi sama istri. Wah hebat ini ya, puji Tuhan. Ya berarti istri adalah penasehat. Bagi-bagi sedihnya, diskusi. Aduh gue lagi sedih nih, gimana sayangku? Jangan khawatir kata Bu Dina, kita ke restoran. Ya macam-macam. Ya, jadi saudara, poin pertama ini adalah saya ingin kita boleh merespon waktu kita susah, sedih, galau dengan hal yang positif. It's okay di dalam Tuhan. Saudara mau bikin hobi, ngobrol, telepon, shopping, gak ada yang salah kalau hal-hal yang positif, hal-hal yang baik. Ya, asal jangan respon saudara itu tadi jadi negatif, misalnya berdiam diri, kemudian saudara mabok-mabok, saudara ya mandi 7 jam gak mau bangun-bangun, I don't know. Jangan yang bersifat negatif, ya, tapi wajar dan normal kalau kita sedang menghadapi susah, galau, sedih, ya setiap orang punya respon yang berbeda-beda. Ya, jangan meniru orang lain, jangan juga memaksa diri seperti orang lain atau memaksa orang lain seperti saudara. Tapi Tuhan bisa bekerja lewat berbagai macam respon.
Oke, itu number one. Nomor dua, menurut saudara, apakah orang yang beriman, orang Kristen itu, hatinya harus tetap sukacita, walaupun sedang menghadapi berbagai persoalan atau kesusahan? Kalau ya, kenapa? Kalau tidak, kenapa? Apakah orang Kristen harus tetap bersukacita? Walaupun ada susah, ada sedih, ada persoalan, ada tantangan. Ya atau tidak? Yes or no? Yes. Why? Kenapa, Iko? You say yes. That's why saya tanya, kenapa? Ya. Setiap kita kan ada Holy Spirit. Holy Spirit itu yang menyembuhkan kita kembali. Iya. Jadi saya Kemalingan tetap bisa bersukacita ya. Oke, good. Answer yang sangat bagus, jawaban yang sangat bagus. Kalau kamu Kristen asli, pasti ada Roh Kudus di dalam kamu. Ingat, buah Roh Kudus salah satu aspek adalah apa? Sukacita. Dia yang produksi sukacita. Ya. Sebab yang diproduksi oleh Roh Kudus berarti sifatnya apa? Abadi, kekal. Nggak pergi-pergi. Di dalam. Tidak dipengaruhi oleh hal-hal yang bersifat lahiriah, dari luar. Karena sukacita ini di dalam yang ditaruh Tuhan, yang diproduksi, dihasilkan oleh Roh Kudus. Maka itu sifatnya adalah apa? Menetap. Walaupun sulit, saya tahu gak gampang, tapi apa? Seharusnya, ya, secara teologis, secara alkitabiah, sukacita orang Kristen itu menetap dan harusnya bertumbuh, bukan menipis, ya, bukan makin berkurang. Frekuensinya harusnya bertumbuh, menuju karena kita masuk ke dalam sebuah proses pengudusan, proses bertumbuh menuju kesempurnaan. Nanti waktu ketemu Kristus itu adalah proses menuju pemuliaan, glorification. Boleh, tapi sukacitanya gak hilang. Bisa menangis dengan sukacita kan? Ya, menangis itu belum tentu sedih. Ya, menangis itu cuma ekspresi perasaan. Ya, misalnya contoh lah, kehilangan kekasih. Boleh gak orang Kristen nangis? Boleh, silakan sedih. Orang Yahudi nangis 7 hari. Ya kan? Ini mau nangis 3 hari silakan. Tapi menangis itu adalah ekspresi perasaan, kehilangan. Bukan karena kamu apa? Kehilangan sukacita. Sukacitanya menetap di dalam. Tetap ada sukacita. Jadi menangis karena kehilangan di dalam sukacita. Susah diekspresikan, tapi itulah orang Kristen. Mixed feeling. Ya, kita sedih boleh berduka cita karena kehilangan orang yang kita kasih, gak ketemu lagi. Tapi kita tahu dia di mana, ya, kita tahu kemana dia pergi. Makanya Paulus bilang, saya tidak mau kamu tidak mengerti soal mereka yang telah meninggal, supaya kamu jangan berduka cita seperti orang dunia yang tidak punya pengharapan. Jadi waktu kamu sedih di dalam pengharapan, itu ada sukacita. Waktu kamu sedihnya tidak punya pengharapan, itu duka cita. That's definisi sukacita dan duka cita. Right? Ya. Oke, jadi sukacitanya harusnya menetap. Ya, tapi ekspresinya bisa mengalirkan air mata, bisa berdiam diri, ya kan? Bisa tidak mau diganggu, ya. Bisa karena pengen lakukan sesuatu yang positif, hobi misalnya. Nah, tapi bukan berarti orang Kristen nggak boleh sedih, nggak boleh susah, boleh. Tapi kesusahan-kesusahan dunia, penderitaan-penderitaan dari luar, secara luar tidak mengganggu sukacita yang di dalam. Nangkep gak kira-kira? Ya, itu kita akan jelaskan di nomor 3. Menurut saudara, apakah hati yang bersukacita ada hubungannya dengan kekayaan, pendidikan, cita-cita, entah tercapai atau tidak, situasi, entahkah situasi sulit, situasi gampang, lancar, gagal, terjatuh, ditipu, ya, dibohongi, macam-macam situasi. Atau hubungannya dengan kepribadian seseorang. Orang itu mengatakan, memang saya modelnya kayak begitu, gak bisa sukacita. Muka saya selalu sebetut, jangan harapkan saya muka ceria. Saya dari dulu begitu lahir udah nangis, sampai sekarang juga cengeng.
Apakah sukacita itu hubungannya dengan pribadi seseorang? Ayo, jadi atau kekayaan, pendidikan, cita-cita, atau situasi yang ada di muka bumi ini. Ada hubungannya nggak? Yes or no? Jawaban saudara menentukan sukacita saudara dari dalam atau dari luar. Kalau saudara mengatakan hal-hal yang tadi disebutkan itu mempengaruhi, ada hubungan dengan sukacitamu, berarti sukacita saudara selama ini adalah apa? Dari luar ke dalam. Bukan inside out, tapi outside in. Dapat lotre, sukacita. Besok kalah judi, sedih, pengen bunuh diri, ya kan? Istri cembetut, dia susah. Istri seneng, dia sukacita. Jadi tergantung situasi, tergantung wajah istri. Atau tergantung bos, kasih naik gaji, sukacita. Ya, potong gaji, sedih, susah. Jadi semua tergantung dari luar. Lulus ujian, seneng. Nggak lulus ujian, marah-marah. Ya kan? Itu berarti sukacitamu di dalam itu apa? Conditional. Nggak menetap. Ya, itu duniawi. Duniawi itu selalu dari luar ke dalam. Tapi kalau itu pemberian Roh Kudus di dalam kamu seperti tadi, kata Iko, itu dari dalam keluar, inside out. Walaupun nggak lulus, masih bisa tadi bersukacita. Walaupun lututnya berkurang minyaknya, masih bisa bersukacita, bersyukur. Walaupun. Karena apa? Karena yang ditaruh Tuhan itu abadi. Nah, jadi sukacita itu ada dua, dari luar ke dalam, atau dari dalam keluar. Diekspresikan karena ada di dalam. Sudah ditanam di jiwa kamu. Yesus katakan, aku beri kamu damai sejahtera, sukacitaku. Tidak diberikan oleh dunia, tapi diberikan oleh Tuhan. Dan damai yang kutaruh di hatimu, sukacita yang kutaruh di hatimu, itu sifatnya menetap. Tidak diberikan oleh dunia dan tidak bisa diambil oleh dunia. Jadi apapun yang terjadi di dalam hidupku, selalu ku berkata, ku ada sukacita. Ku ada sukacita. Ya, Tuhan Maha baik. Apapun yang terjadi. Ya, itu bedanya orang Kristen dan non-Kristen. Mari kita lihat ayat firman Tuhan nomor 4. Bacaan firman Tuhan hari ini Amsal 15, 30, 17, 22, Mazmur 37 ayat 4, Filipi 4 ayat 4. Mari kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Mata yang bersinar-sinar menyukakan hati, dan kabar yang baik menyegarkan tulang. Hati yang gembira adalah obat yang manjur, tetapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Amsal 15, 30, 17, 22. Dan bergembiralah karena Tuhan, maka Dia akan memberikan kepadamu apa yang diinginkan hatimu. Mazmur 37 ayat 4. Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan, sekali lagi kukatakan bersukacitalah. Filipi 4 ayat 4. Nah, saudara, dari pembacaan firman Tuhan hari ini, 3 bagian ini, kita akan belajar beberapa kebenaran tentang manfaat hati yang bersukacita. Yang pertama, itu dari Amsal 15 dan 17 tadi yang kita baca. Raja Salomo menulis firman Tuhan, bahwa hati yang bersukacita dan wajah yang ceria ada hubungan yang erat. Jadi gak mungkin kalau saudara mengatakan, aku punya sukacita ini dari sorga, ya, tapi setiap kali tubuh saudara cembetut aja wajahnya. Karena dibilang wajah yang ceria. Ya, matanya bersinar-sinar. Saudara bilang, gue punya sukacita ini inside out yang asli, tapi mata saudara gak bersinar-sinar. Ya, dan ini penting sekali. Jadi sukacita itu harus diekspresikan. Kalau ada di dalam, maka diekspresikan keluar. Senyuman saudara, mata saudara, wajah saudara, betul nggak? Bahasa universal di bumi ini adalah apa? Yang berlaku di mana-mana. Senyuman dan mata yang bersinar. Walaupun kamu nggak bisa ngomong, begitu kita senyum, orang balas senyum. Kalau nggak percaya, lihat
Dua orang kamu coba senyum sama dia balas senyum nggak? Kalau nggak balas, berarti dia kurang sehat. Ya, jadi itu ada hubungannya, ya, ada hubungannya. Nah, manfaatnya apa? Firman Tuhan kasih tahu. Manfaatnya sukacita itu memberikan kesehatan fisik yang prima. Amsal 15:30 dan 17:22 tadi. Ya, fisiknya prima, tulangnya nggak kering. Jadi mungkin salah satu cara buat tulang itu berminyak lagi, Ci Silvi. Ya, harus ini mata bersinar-sinar dan wajah ceria. Sukacita itu manfaatnya. Tuhan, tolong aku, ya. Kan tadi dibilang apa? Semangat yang patah mengeringkan tulang. Tolong aku Tuhan, biar semangatku gak patah apapun yang terjadi. Semangatku tinggi, berkobar-kobar gitu ya. Jadi tulangnya jadi sehat. Karena dokter gak mau kasih obat. Jadi gak mau kita minta obat manjur nih dari firman Tuhan. Ya, jangan patah semangat. Jadi kamu lihat teman, salaman dengan dia hari Minggu, dia belum salaman sama kamu salaman dulu. Kamu lihat wajahnya, katakan, temanku, jangan patah semangat. Senyum saja, ya. Senyum saja. Kenapa hari ini kamu kurang senyum? Ayo, senyum saja, ya. Ceria, maka itu akan mengobati fisik. Perhatikan istilah Pak, mata yang bersinar itu menunjukkan kepada keceriaan. Istilah obat yang manjur dan istilah mengeringkan tulang itu menunjuk kepada tubuh yang sehat. Sembuh dari penyakit jasmania. Jadi firman Tuhan juga adalah obat secara spiritual. Kalau spiritualmu sehat, rohanimu sehat, maka mentalmu sehat. Pemikiranmu sehat. Kalau pemikiranmu sehat, tadi kesaksian Ci Silvi, mindsetnya sehat, fisiknya sehat. Sih, ada hubungannya. Ya, dari spiritual dulu, mental, baru fisikal. Nah, aplikasinya apa buat kita firman Tuhan? Apakah selama ini sukacita saudara terpancar dari wajah saudara dan bisa dinikmati oleh orang lain? Dapat membangun orang lain dan juga membuat saudara lebih sehat dan segar secara jasmani. Jadi saudara tanya, selama ini aku sudah punya sukacita asli belum ya? Kalau iya, membuat aku lebih segar gak? Membuat aku lebih semangat gak? Lalu setiap orang ketemu saya, orang yang saya ketemu itu juga mendapat kesegaran gak? Dia menikmati saya gak? Gitu. Jadi kita harus memeriksa diri. Ya. Memang tidak mudah bisa senantiasa bersukacita dan berwajah ceria. Tapi dengan mengingat anugerah Bapa di sorga, ya, mengingat pengampunan dari Tuhan Yesus, kita sukacita. Kalau saudara diampuni, sukacita enggak? Pastilah, sukacita yang terbesar adalah kalau kita tahu dosa kita sudah diampuni. Dan ada penghiburan dari Roh Kudus, maka kita dimampukan untuk bersukacita senantiasa. Ya, untuk mengalahkan semua kesusahan. Hati kita dipenuhi dengan damai dari Tuhan, pikiran kita diubah jadi lebih positif, dan hasilnya dalam menghadapi apapun, kita sehat, kita kuat, dan kita mampu mengucap syukur tadi ya, Filipi 4 ayat 6-8. Tidak khawatir, serahkan kekhawatiranmu kepada Tuhan dalam permohonan dengan ucapan syukur. Dan pikirkanlah yang baik, yang benar, yang mulia, yang manis didengar, yang sedap didengar, dan yang dipuji, ya, yang mulia. Itu pikirkanlah itu. B, nomor 2. Ini tulisan Raja Daud, Mazmur 37 ayat 4. Raja Daud menulis firman Tuhan bahwa hati yang bersukacita, dia pakai istilah apa? Bergembira karena Tuhan, itu istilah yang dipakai. Diterjemahkan di situ. Bergembiralah karena Tuhan. Artinya apa? Punya sukacita secara batin di dalam yang dari Tuhan. Itu bermanfaat dalam apa? Memperoleh jawaban doa dari Tuhan. Jadi waktu kamu berdoa, ada hati yang bersukacita, ada hati yang memiliki sukacita yang datang dari Tuhan itu pengaruh dalam menerima jawaban doa. Dengan kata lain, kalau kamu bersungut-sungut, kamu sedih, kamu mengeluh, kamu terus gak seneng, berdoa percuma, terhalang. Doanya kayaknya nyangkut gitu kepada Tuhan. Tuhan mau jawab juga rasanya nyangkut begitu. Ya, jadi hati yang bersukacita itu bermanfaat
memperlancar jawaban doa yang datang dari Tuhan. Sebab apa? Sebab sukacita di dalam itu menyatakan kamu beriman sungguh-sungguh. Kamu gak curiga sama Tuhan. Kamu gak ragu sama Tuhan. Tapi kamu yakin Tuhan apapun jawabannya itu terbaik. Aku bisa menerima dengan sukacita dan ucapan syukur. Ya, jadi penting. Aplikasinya apa? Ketika saudara berdoa, apakah hatimu ragu-ragu? Apakah kamu penuh kekhawatiran? Apakah ada kegelisahan? Ya, keluhan, kecewa, bahkan menyalahkan Tuhan. Ada orang begitu kan? Ya bukan berarti gak boleh berdoa seperti Cisirvi tadi ya. Bagi saya itu doa yang begitu akrab ya. Tapi kan bukan keluhan. Ya, dia gak menyalahkan Tuhan. Cuma bilang, Tuhan kalau boleh, kalau panjang umur jangan dikasih sakit dong Tuhan. Seperti anak kepada Bapa. Ya, bukan cari kambing hitam. Tuhan nih gara-gara kamu nih Tuhan. Ya kan? Katanya mau memberkati aku. Aku udah melayani di agensi 17 tahun loh. Ya, kenapa Tuhan sekarang gak memberkati aku? Itu namanya nuntut. Itu namanya ngatur Tuhan. Lain kan dengan kita ngobrol. Maksud saya itu loh. Jangan ada unsur mengeluh, komplain, marah-marah, lalu mengkambing hitamkan Tuhan, lalu curiga dan khawatir dan gelisah. Tapi katakan Tuhan, tolong saya kasih kekuatan ekstra, walaupun ini kaki sakit, saya ingin bersukacita dan bersyukur. Ya, nah itu gak menghalangi doamu kepada Tuhan. Rasanya lancar, seret. Dan Tuhan mengatakan apa? Jawabannya juga lancar kepada kamu. Ya, puji Tuhan. Makanya saya bersyukur Selasa kita jalan kaki bersama. Cisirvi paling banyak, 8.000 lebih step. Kita itu di bawah sampai dia kaget-kaget. Hah? Ternyata aku bisa. Gak pernah dipikirkan. Itu yang dikatakan Efesus 3:20. Kuasa Tuhan itu melampaui apa yang kamu pikirkan dan doakan. Melampaui. Dia gak pernah mikir bisa 8.000 step. Right? Melampaui. Gak pernah doa minta 8.000 step. Tuhan jawab melebihi. Jadi self confidence-nya naik langsung. Ya. Puji Tuhan. Makanya saya malu. Saya bilang, wah Coach Silvi jalan 8.000 step. Saya harus 15.000. Padahal saya besoknya duduk di depan komputer, ketik terlalu lama, kerja terlalu lama, cuma jalannya kurang dari 1.000. Memalukan. Puji Tuhan ya. Tapi poin saya itu tadi ya. Tuhan akan menjawab doamu. Melampaui yang bisa kamu minta. Melampaui yang bisa kamu pikir di otak kamu. Ketika hatimu apa? Ada sukacita, batiniah yang datang dari Tuhan. Ini pengaruh sekali. Ya, jadi saudara pikir-pikir, kenapa ya doaku gak dijawab-jawab? Kenapa ya begitu lama? Mungkin saya terlalu banyak komplain kali sama Tuhan. Nah, hari ini berubah sedikit. Ya. C, yang ketiga. Menurut Rasul Paulus, ini yang nomor 3, Filipi 4 ayat 4. Ya, dia berkata, bersukacitalah di dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan bersukacitalah, sampai diulang 2 kali, saudara. Ini berarti sangat-sangat penting firman Tuhan ini. Ya, Rasul Paulus mengatakan hati yang bersukacita dalam Tuhan dapat dialami semua orang Kristen pada setiap situasi. Ya, perhatikan tata bahasanya di situ, bersukacitalah itu ditulis dalam present imperative tense. Present itu berarti terus-menerus, imperatif itu berarti perintah. Jadi perintah yang bukan sehari 2 hari, perintah yang tidak tergantung situasi, perintah yang bukan tergantung segala sesuatu yang dari luar, tapi perintah yang terus-menerus, ya. Present imperatif, gak boleh ditawar. Lalu istilah di dalam Tuhan itu menunjuk kepada karya Kristus yang sudah mengalahkan kuasa dosa, maut, dan kuasa iblis. Jadi bisa nggak? Bisa, itu tadi diskusi kita nomor 3. Bisa nggak? Bisa. Kenapa? Karena ada kuasa Kristus yang sudah mengalahkan segala kuasa, dosa, iblis, dan maut. Ya. Jadi sukacita yang sejati itu bukan karya kita. Bukan kehebatan kita, bukan pendidikan kita, bukan kesuksesan kita, bukan uang kita lebih banyak dari orang lain, bukan karena dapat bonus double triple, bukan. Tapi karena karya Kristus yang menaruh sukacita dan damai itu dalam hati kita. Setelah mengampuni kita dan menyelamatkan kita. Kalau dia yang taruh di dalam berarti nilainya kekal dan abadi. Nah manfaatnya
dapat mengalahkan setiap situasi yang sulit. Mau situasi apapun, kuasa Kristus tadi yang memberi sukacita itu menolong kita mengalahkan semuanya. Makanya Paulus walaupun dia menulis surat ini ada di dalam penjara, penderitaan yang berat pasti, tantangan dari dalam, dari luar, dari pemerintah, dari ajaran sesat, dari orang kafir, ya, dia masih bisa menasehati seluruh jemaat Filipi supaya bersukacitalah. Saya ulangi lagi, dia katakan, bersukacitalah di dalam Tuhan. Sehingga dari semua surat Paulus, kalau dia menulis 13 surat, surat inilah yang paling sukacita. Dan surat inilah waktu dia di dalam penderitaan secara lahiriah paling berat, tapi menghasilkan surat yang mengajar kita bersukacitalah di dalam Tuhan. Dia di dalam penjara. Nah, aplikasinya apa? Permisi tanya, selama ini sukacita saudara bersifat batinia, ya, inside out, atau bersifat eksternal, ya, internal, itu inside out atau eksternal, outside in, tergantung sesuatu dari luar. Mulai hari ini berubah, Tuhan tolong ubah saya, ya, supaya pikiran saya, perasaan saya, sukacita saya, hati saya tidak tergantung sesuatu dari luar. Orang mau kritik saudara kek, ya, orang mau salah mengerti kek, orang yang hutang nggak bayar kek, ya, suka digosipin kek, ada pindang atau gak ada pindang kek, ya kan? Tetap bisa bersukacita di dalam Tuhan, ya. Minta Tuhan Yesus sekali lagi mencurahkan sukacita sorgawi itu di dalam jiwa saudara. Kalau saudara belum mengalami itu, katakan, Tuhan, tolonglah supaya aku gak hanya belajar firman. Aku minta malam ini sukacita dari sorga. Tuhan, buka jendela sorga besar-besar, tingkap-tingkap langit, curahkan dalam hatiku dan jiwaku Tuhan. Sehingga kamu mengalami Filipi 4:13, segala perkara, kata Rasul Paulus, segala perkara, susah, senang, sakit, berkecukupan, berkekurangan, di penjara, di luar penjara, disiksa, dihina, diejek, disalah mengerti, disalah hakim, ya, penghakiman yang tidak adil, dia tetap mengatakan semua perkara itu dapat kutanggung di dalam Kristus Yesus yang memberi kekuatan kepadaku. Ya, biar ayat ini bukan hanya kita terus bisa hafal, ingat. Ya, saya ingat Jimmy siapa yang dulu jago, bukan Jimmy Sihaan, Jimmy yang dulu jago boxing Indonesia, yang dari Indonesia Timur siapa? Nama Jimmy bukan ya? Yang juara boxing, orang Kristen dari Ambon bukan itu? Namanya Jimmy bukan ya? Siapa ya? Elias bukan Jimmy Pikal. Elias Pikal, sorry Jimmy, saya lihat wajahmu jadi kayak Elias Pikal ya. Dia setiap kali tanding dia sebut ayat ini. Segala perkara, Filipi 4:13 dapat kutanggung dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Dengan ayat ini aku tinju kamu, katanya. Walaupun dia terapkan di dalam boxing dia, tapi dia memang menang waktu itu, ya. Tapi saya ingin kita mengerti lebih dalam dari itu. Bukan hanya seperti orang yang mau berantem, Tuhan gue mau menang nih, ya, gue mau berantem sama dia Tuhan, ya, gue mau debat sama dia Tuhan, gue mau ini, tolong, bukan yang bersifat fisikal, tapi bersifat sesuatu yang apa? Yang di dalam. Tuhan, apapun yang terjadi yang sangat-sangat sulit, di mana dunia bilang tidak mungkin, manusia bilang tidak mungkin Tuhan, aku yakin di dalammu bisa. Seperti dialami oleh Rasul Paulus. Pernah nggak Tuhan kasih firman Tuhan yang kita nggak bisa praktekkan? Mungkin nggak? Apakah Tuhan kita sampai keterlaluan dia kasih ayat firman Tuhan yang kita tidak bisa lakukan? Saya nggak yakin. Jadi apa yang dijanjikan Tuhan, apa yang dikatakan firman-Nya dan diberikan kepada kita, diperintahkan, itu pasti dia beri kemampuan untuk melakukannya. Saudara dan saya, kita bisa menanggung semua kesulitan, tantangan, cobaan, ujian, hal-hal yang kita tidak mengerti di dalam kuasa Kristus. Jadi saudara, ketika ada kesulitan, persoalan yang berat, jangan cepat mengeluh, jangan cepat marah, jangan cepat kecewa.
Jangan cepat putus asa, apalagi cari kambing hitam. Kambingnya udah hitam, kamu masih hitamin lagi. Entah menyalahkan orang lain, ada yang menyalahkan diri sendiri, ada yang menyalahkan Tuhan, ada yang menyalahkan tetangga, ada yang menyalahkan pendeta, menyalahkan majelis, menyalahkan macam-macam. Ya itu namanya pencari kambing hitam. Jangan. Ya, tapi tetap bersukacita. Tetap bersukacita di dalam Tuhan. Sebab dia sudah menanggung penderitaan yang paling berat, yaitu salib di Golgota. Saya bersyukur kesaksian si Silvi, waktu kakinya sakit dia ingat kaki Yesus yang dipaku. Itu lebih sakit ya. Semua penderitaan kita sudah ditanggung Kristus di atas salib. Sebab itu penderitaan apapun di dunia ini yang Tuhan izinkan saudara hadapi dan temui, ingat itu jauh lebih kecil dari penderitaan Yesus Kristus. Ya, jauh lebih ringan. Maka kita akan dimampukan oleh Tuhan. Amin. Ya, sebentar lagi kita nanti akan masuki Jumat Agung. Biarlah kita sekali lagi mengenang penderitaan Tuhan yang berat. Bahwa segala penderitaan di bumi, kata Rasul Paulus, tiada bisa dibandingkan dengan kemuliaan yang akan kita terima nanti di hadapan Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, suara hamba-Mu sudah berhenti. Kami sudah belajar 3 bagian firman Tuhan. Baik dari perjanjian lama, Raja Salomo, Raja Daud, maupun dari perjanjian baru, Rasul Paulus. Firman-Mu punya nada, punya garis benang merah yang sama ya Tuhan. Sejak perjanjian lama ke perjanjian baru. Bahwa kami Tuhan perintahkan untuk bersukacita senantiasa di dalam Tuhan. Sukacita yang sejati yang datang dari sorga. Kalau di antara kami ada yang belum memiliki sukacita yang dari sorga itu ya Tuhan, bukalah jendela sorga tingkap-tingkap langit malam ini ya Tuhan, curahkan sekali lagi sukacita yang dari sorga itu. Sukacita pengampunan dosa, sukacita kepastian keselamatan, sukacita karena mengalami kuasa kemenangan-Mu ya Tuhan Yesus atas dosa maut dan iblis. Biarlah hari ini kami menerima sukacita batiniah yang internal, yang di dalam, yang kemudian terpancar keluar lewat perkataan kami, lewat wajah kami, lewat senyum kami, lewat perbuatan kami, lewat kehidupan doa kami, lewat pelayanan kami ya Tuhan. Orang-orang dunia, orang-orang lain akan tahu kami adalah murid-murid Kristus yang sejati. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Ajar kami semua bukan hanya menjadi pendengar-pendengar firman, tapi kami menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan memohon berkat Tuhan. Amin. Puji Tuhan.